Siap, siap, siap. Yups, dan tentunya senang sekali Momogel bisa kembali menemani kalian tentang seputar informasi Amel dan juga almarhum Tandika Ardila. So pasti terupdate dan terpopuler. Berhubung kemarin gue udah janji nih ke kalian, kali ini gue bakal penuhin janji gue untuk membahas alur cerita karya dari Amel. Pastinya kalian udah gak sabar ya kan? Gue pernah denger nih, Amel ini pernah bilang kalau hobi nulis dia itu dapat inspirasi dari faktor situasi, keadaan, atau biasanya bisa juga lewat salah satu lagu loh, Besti. Oh my god! Wow! Nah, kemarin gue tuh sempat lihat di salah satu postingan kalau Amel ini membuat salah satu karya tulis terinspirasi dari sebuah lagu. Nah, seperti yang kita lihat nih, Besti. Kalau kita lihat dari postingannya nih, Amel ini emang terinspirasi dari salah satu lagu dari miliknya Feby Putri yang berjudul Runtuh. Gue terinspirasi buat cerita ini karena denger lagu ini. Hehehe. Siapa tahu kalian mau baca sambil dengerin lagu ini juga. Selamat reading. Semoga kalian suka ya sama alur ceritanya. Keren guys. Ya sudah, kali ini gue sengaja mau kasih tahu nih alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut ke video, aku mau minta sabarannya dulu nih ke kalian dengan cara subscribe. Tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info terupdate dan terpopuler dari Momogel Channel New. Yang punya ide konten, kritik dan saran atau mau request, kalian boleh isi kolom komentar di bawah ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like lalu share ke semua sosial media kalian, oke? Oke. Langsung aja gue bacain alur ceritanya seperti apa. Ini dia, check this out. Semuanya berawal dari salah satu chat antara Sela dan Natasha. Sel, gue lihat cowok lu jalan berdua sama Kayla di XX1. Oh, nggak apa-apa, Sel. Lalu Sela menjawab, thank you ya, Sel udah ngabarin. Ya, I'm fine. Sela pun menjawab lagi, Besti. Ada yang bisa gue bantu nggak, Sel? Sela pun menjawab, gak usah, nggak apa-apa kok, Sel. Ini aja udah bantu, udah lebih dari cukup. Sekali lagi makasih ya. Natasha pun balik menjawab, anytime, Sel. Setelah mendengar kabar itu, yang dirasakan Sela sangatlah campur aduk dan kecewa. Sela bingung harus bagaimana lagi menyikapi kekasih yang sangat ia sayangi. Sudah 3 kali kekasihnya selingkuh dalam diam dan tak Sela ambil pusing. Sekarang yang keempat kalinya. Tapi Sela berusaha untuk tetap menenangkan diri dan menanyakan baik-baik kepada sang kekasihnya tersebut, Besti. Sela pun akhirnya mencoba menghubungi Aksa. Sayang, kamu di mana sekarang? Kamu sibuk banget ya? Ya udah, kamu jangan lupa makan ya, karena kan kamu punya emas, sayang. Aku nggak mau loh kamu sibuk sampai lupa dengan kesehatan kamu. Nanti kalau kamu udah nggak sibuk, jangan lupa hubungin aku ya, sayang. Aku rindu, pengen ngobrol di tempat biasa seperti dulu. Sela pun akhirnya mengirimkan Sherlock ke Aksa. Setelah menghubungi sang kekasih, Sela pun bergegas dari tempat tidurnya, mengganti bajunya dengan sweater dan celana jeans. Ia mengambil tas, lalu turun ke bawah menggunakan sepatu, menuju pintu, dan pergi ke tempat yang biasanya suka ia kunjungi dengan sang kekasih. Suara handphone berderi, lalu Aksa mengambil handphonenya dari kantong dan melihat pesan dari sang kekasih. Gawat. Perempuan di sebelah Aksa kebingungan melihat Aksa yang mengerutkan dahinya, Besti. Lalu dia mencoba menanyakan ke si Aksa ini ya, Besti, karena si cewek ini ngerasa khawatir banget lihat muka si Aksa yang bener-bener pucat. Sayang, muka kamu kenapa sih? Kok pucat gitu? Tanya si cewek tersebut ya, Besti. Sambil mukanya tuh khawatir gitu loh. Maaf sayang, mama minta diantarin ke bandara. Jadi sepertinya aku harus pulang duluan. Kamu pulang sendiri nggak apa-apa kan sayang? Ucap Aksa sambil terburu-buru, Besti. Si cewek tersebut pun akhirnya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban mengiyakan. Karena sepertinya emang bingung. Si Aksa ini terlihat buru-buru banget gitu, Besti. Akhirnya satu kecupan mendarat di pipi perempuan tersebut. Masih mematung, pipinya merah merona karena mendapatkan kecupan dari Aksa. Lalu si cewek ini berpikir untuk pulang karena tidak ada tempat yang ingin ia kunjungi lagi. Perempuan yang sedang duduk melihat pemandangan ombak mengalir dengan indah. Lalu pandangannya teralihkan kepada lelaki yang berlari ke arahnya sambil terburu-buru. Terukir senyuman yang manis di wajah sang perempuan. Lihat kekasihnya lari seperti itu. Lucu. Lalu Sela pun menghampiri kekasihnya. Sayang, kamu ngapain lari-larian? Kan gak buru-buru juga kita janjiannya, sayang. Sayang.
Si Aksa pun ngejawab nih Besti, tadi ada notifikasi dari kamu, makanya aku tuh langsung buru-buru kesini karena aku gak mau buat kamu nunggu. Di jalan malah macet. Maaf sayang, sambil mengusap lembut rambut Sela. Sela mengangguk lalu memberi Aksa minuman dingin. Nih pasti kamu haus kan sayang, nih minum dulu. Ditegaklah minuman tersebut Besti. Cara minumnya seperti orang yang bener-bener lagi kehausan banget. Sela menepuk tempat duduk di pasir tepat di sebelahnya, menyuruh kekasihnya untuk duduk di sebelahnya. Aksa mencoba membuka suara karena sedari tadi sudah hening dan tidak ada yang membuka suara. Tumben, kenapa ngajak ke tempat ini? Kayaknya ada yang mau dibahas penting banget sampai bela-belain ke tempat yang sejauh ini. Tanya Aksa yang masih bingung terhadap Sela. Sela masih terdiam dan menghelakan nafasnya pelan-pelan. Mencoba untuk senyum, untuk menutupi lukanya, tapi nyatanya ia tidak sekuat itu. Sela pun gak kuat meneteskan air mata. Aksa yang melihat Sela meneteskan air matanya merasa khawatir dan mengelap air mata Sela dengan tangannya. Ia memberanikan diri untuk menanyakan kepada Sela, kamu kenapa sayang? Lagi ada beban yang berat banget ya? Coba kamu obrolin ke aku, siapa tahu beban kamu bisa berkurang dengan kamu tuh cerita sama aku. Sela pun ikut menatap wajah Aksa. Ia sangat tidak sanggup dan tidak siap. Ia berusaha berpikir kalau ini hanyalah mimpi buruk. Sela memejamkan matanya, berusaha bangun dari mimpi buruknya, meneteskan air mata, lalu ia membuka perlahan matanya dan Sela pun mengelap air mata tersebut. Sela mengeluarkan kertas dan semua bukti selingkuh kekasihnya, memberi semua barang tersebut kepada Aksa. Aksa bingung, lalu mengambil kertas dan barang yang Sela kasih. Jantung rasanya seperti mau copot. Aksa sangat kaget dan bingung, bagaimana kekasihnya bisa mengetahui bahwa dia selingkuh. Aku bisa jelasin, Sel. Dengerin aku dulu ya. Aku mohon, Sel. Aku akan tetap mendengarkan penjelasanmu, Sel. Tapi aku juga udah punya keputusan untuk mengakhiri semuanya. Jawab Sela sembari menikmati pemandangan pantai di sore hari yang sangat sepi. Aksa yang dibuat diam oleh perkataan Sela pun merasa sia-sia untuk melakukan pembelaan diri terhadap perbuatannya yang ia lakukan secara sadar. Dan ia tahu bahwa itu salah. Tapi Aksa lupa akan resiko. Jika sang kekasih tahu akan sesakit apa tidak terbayang oleh Aksa. Dan sekarang sudah terjadi. Aksa hanya diam menundukkan kepalanya. Diangkat dagu Aksa oleh Sela. Sela tersenyum lalu dia mengatakan, maaf ya Aksa. Lagi-lagi Aksa dibuat bingung oleh Sela. Kenapa minta maaf? Kamu kan gak salah. Seharusnya aku yang minta maaf, Sel. Sela pun menjawab, maaf aku masih banyak kurang. Sampai kamu mencari hal yang kurang dari aku ke perempuan lain. Maaf aku belum bisa bikin kamu jadi orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Maaf ya Aksa. Sambil tersenyum dan melepas tangannya dari dagu Aksa. Aksa benar-benar kacau, berantakin rambut, marah pada diri sendiri. Dia merasa menyesal karena perempuan yang ada di depan matanya sekarang sudah lebih dari cukup. Sangat menyesal dan terpukul. Sel, aku sadar perbuatan aku tuh salah, tapi tolong maafin aku dan kita perbaiki dari awal lagi ya. Sambil menggenggam tangan Sela. Sela pun melepas genggaman kekasihnya lalu menjawab, aku pasti maafin kamu Kosa. Cuma buat balikan lagi, beneran aku gak bisa, Sa. Setelah menjawab Aksa, ia membangunkan tubuhnya dan membersihkan celananya yang terkena pasir. Aku pulang ya, udah larut nih. Kamu hati-hati di jalannya nanti ya. Oh ya, bahagiain dia ya Syah. Jangan buat dia sedih. Bayang-bayang Sela perlahan pun mulai menghilang. Aksa yang masih mematung dan terdiam diri langsung pergi menyusul Sela. Dia meneriakkan nama Sela sambil sesebukan. Perasaan Aksa kali ini benar-benar dibuat kacau oleh kesalahannya sendiri. Hingga larut malam pun ia masih mencari sosok perempuan yang sedari tadi ia teriaki namanya. Lelah, capek, campur rasanya, bercampur jadi satu. Tapi pikiran Aksa masih tidak bisa lepas dari Sela. Sehingga tanpa Aksa sadari, mobil dengan kecepatan tinggi menabraknya. Pandangan Aksa yang buram karena terpental jauh. Kini dia dikelilingi oleh banyak orang. Dari buram menjadi gelap gulita. Sesaat kemudian, Sela pun mendapatkan pesan dari Natasha. Sel, gawat, Sel, bales. Sela pun menjawab, ya ada apa Syah? Aksa, Sel, Aksa. Sela pun menjawab lagi, tolong jangan bahas dia lagi ya. Kalau cuma mau bahas dia, gue mending istirahat dulu ya. Aksa kecelakaan, Sel. Apa? Lo tahu gak lokasi rumah sakitnya di mana? Natasha pun akhirnya memberikan Sherlock ke Sela. Tanpa berpikir panjang, Sela mengambil kunci mobil lalu bergegas ke rumah sakit. Sela berlarian di lorong sangat panjang, panik dan tidak tenang bawaannya khawatir. Campur aduk rasanya. Ia sangat menyesal karena sudah meninggalkan Aksa dalam keadaan seperti tadi. Air mata mengalir sampai Sela bertemu dengan teman dekatnya, sepupu Aksa. Menggenggam tangan Natasha dengan kuat. Gimana Syah? Dia baik-baik aja kan?
Iya kenapa? Ini salah gue, Sya. Gue ninggalin dia begitu aja. Ini salah gue. Teriakan Sheila sembari nangis di pelukan temannya. Natasha sangat paham bahwa Sheila temannya itu terpukul. Ia hanya bisa mengusap punggung temannya tanpa mengeluarkan sepatah kata. Dokter pun keluar dan memberitahu hasil dari operasi 2 jam. Dokter bilang keadaan Aksa ini sangat kritis. Aksa membutuhkan donor jantung dalam waktu dekat. Jika tidak, maka nyawa Aksa tidak akan terselamatkan. Mendengar penjelasan dokter, kaki Sheila makin melemas dan jatuh ke lantai. Natasha yang khawatir pun memeluk Sheila sambil meneteskan air mata. Natasha dan Sheila duduk di sebelah Aksa yang dipasangi banyak alat untuk menyelamatkannya. Sheila menggenggam pelan tangan Aksa. Jatuh air mata Sheila ke tangan lelaki yang ia sayangi. Dia tidak tahu bakal seperti ini. Jika ia tahu akhirnya akan seperti ini, dari awal dia tidak akan membahas dan membuang masalah tersebut jauh-jauh. Sya, tolong jagain Aksa dulu ya. Gue mau cari udara segar dulu. Natasha pun menjawab, ya Sya, mending lu cari udara dulu Gih, biar lu agak tenangan. Aksa aman kok sama gue, Sya. Langkah demi langkah, Sheila pun keluar dari kamar rawat Aksa. Sheila menghampiri dokter yang menangani Aksa. Sheila mengajukan diri untuk menjadi pendonor jantung Aksa. Awalnya, sang dokter menolak, tapi setelah beberapa kali Sheila memohon dan memberi penjelasan, akhirnya Sheila diberi kertas untuk menandatangani surat tersebut. Sheila memberi sekertas lembar ke dokter untuk diberi ke Aksa jika dia sudah bangun. Proses operasi pun dilaksanakan. Tidak akan ditunda karena sudah ada pendonor yang bersedia mendonorkan jantung untuk pasien bernama Aksa. Lelaki berpakaian rumah sakit sedang berbaring dengan tatapan kosongnya menatap jendela. Dia tidak mau makan bubur yang sudah diangkat. Ya, sepupunya Natasha. Dia adalah Aksha yang masih kebingungan siapa pendonor jantungnya dan di mana keberadaan Sheila sekarang. Dokter pun memasuki ruangan pasiennya. Nanti sore kamu udah pulang, Sya, supaya energi kamu terisi. Dan semangat ya, Sya. Kan mau keluar dari rumah sakit. Jadi harus semangat, Sya. Aksa masih berdiam diri dengan tatapan yang kosong, menatap jendela kamarnya. Dokter pun memberi kertas karena diberi kepercayaan sebelum perempuan itu pergi. Aksa pun segera membuka kertas tersebut dan membacanya. Hai Aksa, kalau kamu baca tulisanku ini, berarti aku berhasil melakukan salah satu misiku, yaitu kasih semua bahagiaku padamu. Aku bukan manusia yang pandai berkata-kata, jadi aku cuma mau bilang semoga kamu menjalani hidup dengan bahagia setelah ini. Goodbye my love. Aksa pun meneteskan air matanya. Ia menangis kejer dan meminta cepat bertemu dengan Sheila. 5 tahun setelah kejadian di rumah sakit, langkah demi langkah ia langkahi. Terlihat lelaki dewasa yang sedang berjalan menuju makam. Dia duduk di sebelah makam tersebut. Hai Sel, udah lama banget lo ninggalin gue. Gue sekarang udah menjalani hidup kayak yang lo pesanin ke gue. Gue udah jadi laki-laki yang dewasa, laki-laki yang penuh tanggung jawab, laki-laki yang sudah menikah, dan sekarang gue punya anak kembar. Lo satu-satunya alasan buat gue jalanin hidup, dan gue gak akan sia-siain kesempatan yang lo kasih ke gue, Sel. I love you and always will. Menaburi bunganya di makam sambil memberi air mawar yang Aksa bawa tadi. Setelah 2 jam, dia menangis sambil berbicara dengan Sheila di makam Sheila. Dia pun berdiri dan pamit ke Sheila untuk pulang. Sel, gue pulang dulu ya. Setiap tahun gue usahain untuk selalu mampir. Goodbye Sel, thank you for everything.